Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cecilia Rahmadani dengan NPM 240428112243, Prodi PGSD kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat dan kritik saya sebagai bagian dari tugas mata kuliah Profesi Pendidikan. Pendapat dan kritik yang saya sampaikan berdasarkan video yang akan saya tampilkan, bertujuan sebagai bentuk bahan refleksi terhadap pentingnya profesionalisme, etika, dan tanggung jawab. Penyampaian ini tidak bermaksud untuk menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua. Saya akan menampilkan video menjadi objek pembahasan. Setelah video diputar, saya akan menyampaikan pendapat dan kritik saya berdasarkan isi video tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit pengenalan dan pengantar dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut saya tindakan guru dan kepala sekolah yang berkaraoke serta berjoget saat jam pembelajaran merupakan perilaku yang kurang profesional. Sebagai pendidik, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan yang baik dan memastikan proses belajar mengajar berjalan secara optimal. Peristiwa seperti ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan serta berdampak pada hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Sangat disayangkan di saat siswa dituntut untuk disiplin dan memanfaatkan waktu belajar dengan baik, justru ada oknum guru dan kepala sekolah yang juga mengabaikan tanggung jawabnya dengan berkaraoke saat jam pembelajaran berlangsung. Jika seorang pendidik tidak mampu menghargai waktu belajar, bagaimana mereka bisa menuntut siswanya untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab? Seorang siswa Muhammad Hisham berusia 13 tahun, kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, Banten, menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya yang terjadi saat di sekolah. Awalnya, korban merasakan sakit di bagian kepala. Akhirnya, orang tua korban memaksa untuk berkata jujur. Korban pun mengaku dirinya mengalami kekerasan oleh kakak kelasnya di sekolah. Tindakan bullying yang dialami oleh Muhammad Hisham sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk siswa belajar, bukan tempat terjadinya kekerasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan serta kurangnya nilai saling menghormati di sekolah. Kasus ini juga memberikan dampak buruk terhadap kondisi fisik, mental, dan rasa percaya diri pada korban. Pihak sekolah seharusnya tidak hanya bertindak setelah kejadian terjadi, tetapi juga lebih aktif melakukan pencegahan bullying melalui pendidikan karakter, pengawasan yang konsisten, serta menyediakan bimbingan konseling agar setiap siswa merasa terlindungi. Dengan begitu, sekolah dapat menjadi lingkungan yang benar-benar aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Peristiwa dalam video tersebut menunjukkan bahwa lunturnya rasa hormat terhadap guru. Tindakan mengejek, menghalangi, hingga merebut kunci motor guru bukanlah bentuk kenakalan biasa, melainkan perundungan yang tidak dapat dibenarkan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menjunjung tinggi nilai etika dan saling menghargai. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, siswa perlu menyadari bahwa menyampaikan aspirasi atau ketidakpuasan harus dilakukan dengan cara yang santun dan bertanggung jawab, bukan melalui tindakan yang meremehkan atau mempermalukan guru. Dan peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi orang tua untuk terus menanamkan nilai empati, sopan santun, dan rasa saling menghargai sejak di lingkungan keluarga. Sebuah video memperlihatkan perilaku tidak pantas sejumlah siswa di salah satu SMA di Purwokerto terhadap seorang guru perempuan yang sudah lanjut usia. Berita ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan masih menghadapi tantangan dalam pembentukan karakter peserta didik. Perilaku siswa yang mengejek, merekam, dan tidak menghormati guru merupakan tindakan yang tidak mencerminkan nilai etika dan sopan santun. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga menanamkan rasa hormat, empati, dan tanggung jawab. Menurut saya, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter perlu ditingkatkan, dan komunikasi antara guru, siswa, serta orang tua harus lebih terbuka agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik.
bukan dengan tindakan merendahkan orang lain. Selain itu, literasi digital juga perlu ditingkatkan agar peserta didik dapat lebih bijak menggunakan media sosial dan juga teknologi. Demikian pendapat dan kritik yang saya sampaikan. Semoga peristiwa ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, bahwa dunia pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan sikap saling menghormati. Sebagai calon pendidik, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sekian penutup dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai akhir, dan saya minta maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti pihak tertentu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.